Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallim ajmain. Amma ba'du, para pemirsa NU online yang saya hormati, saya banggakan, yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya. Kita sore ini bisa melanjutkan ngaji kita tentang akhlak Qur'ani. Mudah-mudahan istiqomah, bisa manfaat, maslahah, barokah fid dini wa dunyal akhirah. Saudara-saudara sekalian, kita masih membahas tentang performa surat Al-Fatihah yang harus menjadi citra diri kita sebagai seorang muslim, yang mana seorang muslim juga harus selaras dengan Al-Quran, memiliki akhlak Qur'ani, yang mana juga Al-Quran sebagai pembuka Fatihatul Kitab, pembukanya Alkitab, wajahnya Alkitab, Al-Quran. Maka begitu pula wajah, performa, penampilan seorang muslim juga seharusnya mencerminkan akhlak surat Al-Fatihah. Performanya nampak di dalam surat Al-Fatihah, atau surat Al-Fatihah, performa surat Al-Fatihah nampak di dalam penampilan seorang muslim yang sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sampai pada bahwa seorang muslim mesti pengasih kepada seluruh penghuni alam dan penyayang terhadap setiap kawan. Profilnya ditampilkan sedemikian anggun. Begitu pula, dan itu merupakan pancaran dari sekaligus performa dari ayat Ar-Rahmanir Rahim tadi yang disebut dua kali kalau dalam surat Al-Fatihah versi kita, ya, bahwa di ayat yang pertama juga ada Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ketiga ini adalah Ar-Rahmanir Rahimnya itu sendiri. Selanjutnya adalah seorang muslim memiliki akhlak Qur'ani yang merupakan performa dari ayat Maliki Yaumiddin. Seseorang kalau Maliki Yaumiddinnya betul-betul mempengaruhi jiwanya, maka seorang muslim itu akan memiliki karakter akhlak yang optimis, selalu optimis dan berkarya untuk masa depan, futuristik. Dia akan mencerminkan bahwa harapannya atau akhlaknya selalu mengutamakan bahwa masa depan lah yang diutamakan. Rela untuk berakit-rakit ke hulu, yang penting nanti bersenang-senang kemudian. Karena hari agama itu adalah maliki, kita harus menjadi malik pada hari agama itu. Hari agama adalah di mana cerita, kisah, janji-janji agama akan terbukti, terwujud, yaitu masa depan itu. Masa depan dalam pengertian di dunia ini maupun masa depan dalam pengertian holistik, masa depan menyeluruh, yaitu akhirat, kehidupan rohani. Jadi seorang muslim mesti optimis, berakhlak Qur'ani berarti selalu optimis dan berkarya, berbuat, beramal, selalu orientasinya masa depan, futuristik namanya. Kemudian yang berikutnya, karakter akhlak Qur'ani seorang muslim dalam pancaran surat Al-Fatihah ini, dia akan menjadi seorang yang setia, militan, dan kesatria. Kalau pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya seorang muslim itu betul-betul mantap, betul-betul menggores jiwanya, maka dia akan menjadi seorang yang setia, hanya menunjukkan betul-betul selalu hanya kepadamu lah kami menyembah, kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami minta mohon
meminta pertolongan. Itu menunjukkan bahwa dia akan setia dengan cita-citanya, militan dengan perjuangannya, dan selalu kesatria. Kesatria itu ya, sikap kesatria adalah antara lain tercermin dalam pernyataan mengabdi dulu baru memohon. Nah, tidak memohon dulu baru mengabdi, atau orientasinya selalu mengabdi, melakukan pengabdian dulu baru permohonan. Iya kan na'budu baru nasta'in. Pernyataan na'budu dan baru nasta'in ini kalau betul-betul mengakar menjadi karakter yang kesatria. Dia tidak akan menjadi seorang yang tidak mau berjuang, hanya maunya beruntung saja. Seorang muslim yang baik selalu menjadi pejuang dan baru kemudian menang bersama-sama. Bahkan mempunyai semboyan iskariman aumud syahidan. Dia berjuang untuk hidup mulia atau mati syahid. Artinya mencapai kemuliaan walaupun harus mati syahid. Yang keenam, karakter seorang muslim dan merupakan performa surat Al-Fatihah ini adalah menjadi orang yang komunikatif dalam kepemimpinan. Baik sebagai pemimpin maupun sebagai anak buah, komunikatif. Ihdinas siratal mustaqim. Ini selalu memohon petunjuk, ya, selalu memohon kepada atasannya, selalu memberikan memohon petunjuk, tidak seludar-seludur, selalu memohon petunjuk kepada Allah, kepada atasan kita, wakilnya Allah yang mengurusi kita, namanya pada guru kita, orang tua kita, semua selalu komunikatif. Kalau dia jadi anak buah maka juga selalu mohon petunjuk, kalau menjadi pemimpin juga selalu memberi petunjuk, memberi pengarahan, petunjuk kepada anak buahnya. Pokoknya komunikatif, pribadi yang komunikatif, interaktif dan komunikatif, baik dia sebagai pimpinan, sebagai atasan maupun bawahan. Nah, ini menjadi pribadi yang sangat bagus ini. Seperti ini bahasa karakternya Rasul, namanya tabligh, mampu menyampaikan pengarahan maupun menyampaikan suatu permohonan bimbingan kepada atasan. Kemudian yang ketujuh, karakter dan akhlak Qur'ani dari seorang muslim karena performa surat Al-Fatihah ini, dia nanti akan menjadi seorang yang pembelajar. Khususnya suka belajar sejarah dari orang-orang yang sukses maupun dari orang-orang yang susah. Mau belajar sejarah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia akan mempelajari sejarahnya orang yang mendapat kesuksesan nikmat Allah, dan juga orang-orang yang hancur karena kemurkaan Allah atau karena sesat jalan hidupnya, lepas dari kontrol agama dan sebagainya. Dia selalu belajar itu, baik mempelajari dirinya, keluarganya, kemudian selalu wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan kehidupan masa lalunya untuk masa yang akan datang. Nah, ini menjadi reflektif. Orang yang Al-Fatihahnya betul-betul masuk menjadi performa dirinya, maka itu pasti akan begitu. Akan memiliki kecenderungan untuk senang belajar sejarah, mengkritisi orang-orang terdahulu, baik orang sukses juga begitu maupun orang yang tidak sukses, sehingga dia akan mendapat pelajaran dari situ, dari sejarah itu, karena memang kita diperintahkan oleh Allah juga untuk melihat masa lalu, baik masa lalu dirinya sendiri maupun masa lalu dari pihak lain, khususnya dari keluarga mungkin, di mana saudaranya yang sukses kenapa bisa sukses, bagaimana orang yang tidak sukses kenapa mereka tidak sukses, dalam pengertian sosiologis biasa. Dalam pengertian kerohanian agama ya belajar dari ini, orang yang selalu bisa solih, istiqomah solih itu mengapa, sehingga dia sukses bisa solih terus, dapat ridhonya Allah. Dan begitu pula kenapa orang menjadi tidak solih,
dan tidak sukses di dalam mengikuti ajaran. Nah, contoh profil realnya ya sejarah itu adalah sejarah hidupnya Rasulullah dan murid-muridnya, berikut dengan sejarah hidupnya para musuh-musuhnya Rasulullah, para musuh-musuh Rasul, baik Rasulullah Nabi Muhammad ini maupun Rasulullah yang lainnya. Itu semuanya menampilkan satu sejarah hidup yang sama, sirah yang sama, yaitu menyertai orang-orang yang sukses dalam petunjuk Allah dan menghadapi orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang-orang yang melawan Allah. Itulah performa dari surat Al-Fatihah yang kemudian menjadi karakter bagi orang yang Fatihahnya kuat, sehingga surat Al-Fatihah ini dipaksakan dalam tanda kutip untuk dibaca berulang-ulang. Bahkan kita punya tradisi membaca untuk apa saja surat Al-Fatihah ini, terserah bagi liman quri alahu. Ya, jadi untuk apa saja terserah surat Al-Fatihah ini, sehingga bisa untuk terapi, bisa untuk apa-apa. Maksudnya surat Al-Fatihah ini agar betul-betul menjadi karakter diri seorang muslim. Sama dengan surat Al-Fatihah itu sendiri, dia adalah menjadi pembukanya Al-Quran, muqaddimahnya Al-Quran. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semuanya juga begitu bisa menampilkan surat Al-Fatihah di dalam performa kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.